Pace bene, di video ini saya mau membahas sedikit soal pandangan yang bilang bahwa Katolik Eropa itu merosot katanya. Oke, kata merosot ini apa maksudnya? Soal jumlah, soal kualitasnya, atau soal ajarannya, kan begitu ya. Yang pertama, yang kedua, apakah Katolik saja yang merosot atau secara umum hidup beragama, entah apapun agamanya, kan gitu ya. Kebetulan saja barangkali bahwa mayoritas Eropa dalam perjalanan sejarah adalah orang-orang Katolik, katakan begitu. Meskipun pelan-pelan makin banyak juga ajaran lain, katakanlah pecahan kekatolikan, kemudian ada kekristenan dari berbagai gerakan Protestan, reformasi, pembaruan semacam itu, toh sama-sama merosot juga dalam jumlah, begitu ya, dalam jumlah. Jadi bukan Katoliknya yang merosot, hidup beragama, bukan hidup beriman. Hidup beriman urusan lain lagi nanti. Memang yang diimani diajarkan oleh agama, tetapi setiap orang tetap membina relasinya dengan yang ilahi. Cuma konsepnya mulai bergeser dan agama-agama tradisional yang berusia tua mulai sepertinya pelan-pelan ditinggalkan. Maka bukan hanya Katolik sebenarnya. Nah, lalu saya berpikir, semerosot-merosotnya sekarang ini kekatolikan, saya lihat untuk ulah kesalehannya, devosinya, sejauh saya alami ya, belum banyak saya lihat, kan begitu. Tapi yang saya lihat, bila saya bandingkan dengan yang di kampung saya, sekurang-kurangnya praktek kesalehannya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik, masih juga unggul kalau boleh dikatakan prakteknya ya. Soal kualitas berimannya urusan lain, itu dengan Tuhan lah bisa dibahas itu. Tapi soal praktek kesalehannya masih unggul di sini. Bagaimana itu bisa saya pertanggungjawabkan? Ini sebuah opini saja. Setiap orang membuat opininya, dan opini yang saya buat itu begitu. Semerosot-merosotnya kekatolikan masa kini sekarang ya, di Eropa masih lebih unggul juga praktek religiusnya. Contohnya dari mana? Dari keyakinannya pada sakramen pengakuan misalnya. Nah, sekurang-kurangnya saya berangkat dari pengalaman yang sedikit di sini. Masih banyak orang yang mau mengaku dosa, begitu ya. Dengan bahkan anak-anak menarik untuk saya. Karena kemarin juga saya diajak membuat pengakuan dosa untuk anak-anak sekolah media, semacam SMP. Dengan berani, bukan hanya berani, mantap. Dia kenal dirinya. Kenal sejauh saya pahami ya, dia tahu apa dosanya, kan begitu ya. Tentu juga tidak takut-takut. Untuk kita masih ada yang takut-takut. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun takut-takut begitu. Nah, saya pikir itu udah urusan lain, menyangkut pendidikan, menyangkut budaya. Tapi anak-anak ini berani mengatakan kesalahannya. Lalu, lo sai che questo è un peccato? Kamu tahukah kalau ini sebuah dosa? Si, saya tahu katanya. Lo so. Dia kenali apa itu dosa. Dan dia mengakui kesalahan itu. Bagaimana kamu rasa? Dopo aver fatto il peccati. Bagaimana kau rasa setelah melakukan dosa-dosa? Saya merasa buruk, merasa tidak enak, merasa berdosa. Oke. Akhirnya anak itu tahu, kan? Anak-anak SMP ini. Nah, ini anak-anak begitu, orang dewasa tentu dengan terbuka juga membagikan membuka dirinya dalam pengakuan. Nah, itu saya pikir salah satu praktek kesalehan. Sekali lagi secara liturgis ya, soal bagaimana kedalaman hubungan personalnya dengan Allah ya, dia dan Allah lah yang tahu. Yang kita bisa amatikan
yang bisa dibuat dalam statistik, katakanlah jumlah yang datang berapa, apa yang dia katakan, siapa yang datang, berapa laki-laki, berapa perempuan, berapa anak-anak, orang dewasa. Nah, itu yang bisa diukur. Dan dari ukuran itu kita lihat, dibandingkan kalau di tempat saya lah dulu, di Indonesia pun pengalaman saya sedikit juga sebenarnya, tapi saya pikir cukup representatif pengalaman yang sedikit itu, bahwa kesedihan untuk mengaku dosa tidak seperti di sini juga. Karena sekali lagi di sini praktik keagamaan itu sudah bagian dari kultur juga. Salah satunya jalan salib kemarin. Sehabis ibadat Jumat Agung, mulai itu jam tengah 6, selesai sekitar jam 7. Jam 7 mulai jalan salib keliling kota, kampung ya, karena ini di kampung, keliling di jalan itu. Karena memang hampir 100% ini di sini Katolik. Dan ada toko-toko yang buka kan begitu ya. Mereka yang menjaga toko ikut mendoakan, misalnya dari perhentian yang satu ke perhentian selanjutnya didoakan Salam Maria. Mereka yang di dalam toko itu membuat tanda salib, berlutut dan mengucapkan doa Salam Maria. Ikut begitu. Kan menarik praktek semacam ini. Sekali lagi orang akan menilai berbeda. Oh, itu tampilannya saja begitu, kalau perbuatannya begini begitu. Ya itu kita kan menilai apa yang kita lihat. Nah, anak-anak, orang dewasa yang tidak ikut tetapi kebetulan berpapasan membuat tanda salib, berlutut ketika rombongan lewat yang membawa patung Maria yang besar dan patung Yesus terbaring dipikul oleh bapak-bapak. Sambil lewat orang memberi penghormatan. Nah, malam Paskah dimulai jam 11 malam. Karena memang kebetulan saya ikuti di gereja katedralnya. Jam 11 malam, selesai jam tengah 2 dini hari. Sampai mengantuk juga, tapi begitulah. Dan semua bacaan dibaca. Semua bacaan dibaca. Dalam situasi sangat dingin ya. Kala itu saya yakin itu di bawah 7 derajat. Dalam seminggu ini paling tinggi 10 derajat. 10 derajat paling tinggi. Maka malam itu sudah mulai drop juga temperatur suhu udara. Tapi ada juga yang datang. Oke, tidak banyak. Harus diakui juga. Tidak banyak, tapi ada, dan bahkan membawa anak-anaknya. Begitu. Nah, mengapa kita bahas ini tadi soal praktek religiusnya? Ulah kesalehan yang dilakukan. Nah, kalau ada yang berkata merosot, sepertinya benar. Dari statistik juga merosot. Dari jumlahnya, dari prakteknya juga. Tetapi keadaan merosot ini masih juga lebih unggul dari apa yang saya alami sendiri di kampung. Nah, lalu soal bagaimana mereka ini memaknai hidup beragamanya itu, saya pikir tidak benar juga benar-benar meninggalkan begitu ya. Hanya mereka mulai kritis juga soal ajaran-ajaran itu sendiri. Bahwa memang pada kenyataannya gereja mengajarkan banyak hal. Tetapi tidak semua yang banyak hal yang gereja ajarkan ini sifatnya esensial. Tetapi toh gereja harus mengajari umatnya, katakanlah tentang banyak hal pemikiran tentang dosa, tentang neraka, tentang surga. Semua itu masih dibahas. Tetapi bagi orang-orang yang kritis, mulai ada ketajaman memilah-milah. Sebenarnya ini tidak begitu esensial dalam hidup. Ajaran tentang ini tidak begitu mendesak. Nah, tetapi kehadiran gereja toh masih perlu. Dalam hal ini gereja Katolik kita bahas ya. Saya berpikir seandainya gereja Katolik ini tidak ada dan tidak membuat
terlibat dalam mengajarkan moralitas, memang benar-benar ruwet juga situasi di Eropa, saya pikir. Karena tidak ada corong yang memiliki otoritas, jangan lakukan ini, tetap lakukan itu. Misalnya pernyataan, jangan ada pernikahan sesama jenis. Siapa yang menyuarakan ini benar-benar universal? Sejauh ini gereja. Karena bahkan di tubuh gereja sendiri ada mulai riak-riak perbedaan pendapatnya. Kasihan juga gereja ini sedang babak belur juga melawan dosa yang makin merajalela, kan begitu ya. Tidak ada pernikahan sesama jenis. Nah, mulai ada yang mencari celah di mana ada ruang untuk mengambil kesempatan. Seolah-olah tetap menyuarakan ajaran gereja, tetapi di sisi lain mau memberi izin untuk melakukan dosa, kan begitu. Seperti ini kan yang kita minta kan bukan pernikahan sesama jenis, hanya pemberkatan. Hubungan itu, cinta itu kita biarkan, tetapi itu sebagai rasionalisasi semata saja kalau dikatakan ada pemberkatan sesama jenis. Nah, isu semacam ini mungkin tidak begitu kuat di daerah kita, tetapi di sini kita menjadi terdengar sangat aneh kalau kita katakan no pada itu, menjadi seperti musuh masyarakat juga. Tetapi untung gereja masih sangat vokal tentang ini. Meski pernyataan untuk tetap terbuka pada orang, pada persona yang jatuh pada dosa itu bisa mengundang polemik. Kan? Ini bisa dibahas dalam kasus lain, bagaimana Paus Fransiskus menyuarakan orangnya, tetapi tindakan untuk mengatakan mengamini LGBT itu tidak bisa diakui. Tetapi orang ini sendiri, pendosa ini, justru inilah yang gereja harus bina, harus terima ke dalam pelukannya sebagai anak yang sebagaimana anak yang hilang itu. Tetapi ini sering disalah mengerti, seolah-olah gereja menerima keputusan sadar untuk LGBT, bukan menolak keputusan, menerima keputusannya, tapi menerima orangnya. Nah, sekalipun dikatakan, karena kita kembali, Katolik merosot di Eropa, tetapi toh masih ada tajinya juga, masih ada tajinya. Tetapi perannya tidak lagi melulu soal teologi yang non esensial, tetapi tentang langsung mengenai kehidupan. Dia berbicara gereja itu. Nah itu tadi, bahkan banyak gereja denominasi yang mulai bermain api ya, dengan membuat pengakuan terhadap LGBT ini. Atau mereka yang LGBT mengikuti pendahulunya membuat denominasi sendiri dan menyebut bahwa ada gereja yang mengakui LGBT. Ada itu. Nah ini bahayanya juga untuk kemunculan kebebasan untuk mendirikan gereja sendiri. Karena ketika orang berkata tidak ada gereja yang mengakui LGBT, pernikahan sesama jenis, tiba-tiba mereka membuat gereja, lalu muncul ke permukaan dan berkata ada, inilah gereja kami mengakui LGBT. Karena mereka menyebut itu juga gereja sebagai denominasi. Soal apakah denominasi ini diakui atau masuk dalam satu organisasi kekristenan, urusan lain, tetapi mereka sudah mengklaim diri sebagai satu denominasi. Nah, masih ada tajinya gereja, begitu ya, sekalipun dikatakan merosot. Nah, benarkah agama lain berkembang di Eropa ini? Boleh jadi benar, katakanlah agama Islam, tetapi jumlah Muslim di Eropa meningkat, kalaupun meningkat, itu
angka terbesar diperoleh bukan dari penduduk asli setempat, tetapi dari para migran yang datang ke sini. Katakanlah dari negara-negara Timur Tengah, negara yang mendapat suaka, yang mendapat izin tinggal di sini, atau dari Afrika. Datang ke sini bukan hanya membawa keluarga, tapi juga membawa agamanya. Mereka berkeluarga di sini, menjadi makmur dan komunitasnya makin besar. Dan ada juga orang setempat yang bergabung, maka jumlahnya semakin banyak. Di waktu yang sama orang Eropa penduduknya berkurang, begitu ya, jumlahnya, karena memang mulai child free, konsep tanpa anak, dan kalaupun ada anak tidak banyak. Tapi tidak semua negara, misalnya negara Ceko, Kroasia. Saya bertanya, ada Kapusin juga di kolegium yang sama tempat kami tinggal, masih banyak dalam keluarga modern ya di masa kini, ada yang layak anaknya 4, 5. Artinya tidak bisa juga kita sebut Eropa ini secara general, karena tunggu dulu bagian mana. Karena kalau lebih ke timur wilayah, katakanlah Ceko, Kroasia, Belorusia, masih tradisional juga, termasuk dalam keagamaan. Polandia masih. Tapi memang kalau untuk daerah Jerman, Belanda, Belgium, mulai ada gerakan sekularisasi. Italia juga sebenarnya pelan-pelan, dan Italia itu tempat migrasi. Kalau kita lihat di peta ya, Italia itu boleh dikatakan bagian selatannya Eropa yang langsung berhubungan dengan Afrika, juga dengan Asia. Sehingga banyak pendatang ke sana. Demikian juga Perancis dari Afrika Utara datang ke sana, Spanyol juga. Maka daerah ini tempat kedatangan penduduk-penduduk dari benua lain. Jadi setiap bagian membawa karakteristik masing-masing, sehingga kita tidak dengan gampang juga membuat generalisasi tentang situasi Eropa. Tetapi kalau kita bicara Eropa itu Jerman, Belanda, dan katakanlah apakah ikut juga Inggris, lebih ke utara sana, mungkin itu sekularisasinya lebih tinggi. Tapi general secara umum berlaku di Eropa. Tidak hanya di Eropa sebenarnya, karena itu meningkatnya pengetahuan, terbukanya pemikiran ke banyak daerah, ke banyak wilayah, begitu ya, persebaran pemikiran itu. Nah, justru di sini juga kekuatan dari gereja, bahwa gereja tidak mencukupkan dirinya pada ajaran-ajaran teologi yang sangat abstrak. Gereja mengkaitkan dirinya dengan ajaran-ajaran sosial, membahas kemanusiaan. Dan ini justru sebagaimana yang dibawa oleh Konsili Vatikan kedua ini, justru membawa gereja semakin dekat kepada Kristus. Apakah gereja pernah jauh dari Kristus? Saya pikir dalam perjalanan waktu yang panjang ini pernah juga. Misinya jadi lain. Apa yang diwartakan, apa yang diperjuangkan, apa fokus perhatiannya gereja ini sudah banyak dijalaninya, termasuk katakanlah yang dalam kacamata sekarang kita sebut itu sebagai dosa. Katakanlah perang, mengumpulkan aset, berpolitik, membaur dengan pemerintahan yang berkuasa. Hal-hal semacam itu sudah terjadi di dalam gereja. Nah, ini saya pikir hanya panorama umum yang bisa ditawarkan pemikiran soal situasi gereja Eropa yang disebut merosot, tetapi masih ada harapan. Masih ada harapan bahwa gereja ini membawa ajaran yang
mengingat gereja itu universal yang bisa didalami oleh umat beriman di seluruh dunia, termasuk Asia Afrika yang disebut sebagai tunas-tunas baru, harapan dan masa depan gereja. Nah, konsep sudah dibangun sedemikian rupa dan kita butuh lebih banyak penganutnya, dan itu kiranya tumbuh subur di wilayah yang sedang berkembang, katakanlah Asia Afrika. Juga kemerosotan di Amerika Selatan katanya pelan-pelan sedang terjadi. Tetapi Asia Afrika nampaknya berkembang secara pesat. Semoga. Pace bene.